Persekutuan Keluarga dan Laki-laki Gereja Protestan Maluku Jemaat GPM Halong Anugerah yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, Shalom. Mari kita semua siapkan kita punya hati untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan beribadah kepada Tuhan di malam hari ini. Untuk itu kita menjemput kita semua bangkit berdiri yang ada di rumah maupun yang ada di ruangan ini untuk kita menyambut ibadah ini dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 33 pada baitnya yang pertama. Suaramu kudengar memanggil diriku. Mari kita berdoa. Ibadah persekutuan keluarga sekaligus ibadah pelayanan laki-laki Jemaat GPM Halong Anugerah yang kami lakukan di malam hari ini. Kami dasari ibadah ini mau jadi dari awal pertengahan sampai akhirnya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati semua kami yang beribadah kepada Tuhan di saat ini, di rumah-rumah kami maupun di ruangan ini. Amin. Persekutuan dipersilakan duduk kembali. Sekali lagi kita melakukan Kidung Jemaat nomor 13 pada baitnya yang pertama. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Kita akan ada dalam Mazmur puji-pujian yang akan kita baca secara bersama-sama di malam hari ini, yang terambil dari Mazmur pasal 100 ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Mari kita baca secara bersama-sama. Pujilah Allah dalam baitnya, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita mencari lagi dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 7 pada baitnya yang pertama. Ya Tuhan, kami puji namamu besar. Ya Bapa
Persekutuan keluarga dan laki-laki gereja Protestan Maluku Jemaat KPM Halo Anugerah yang dikasihi Tuhan. Saatnya ketemu akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Dan firman Tuhan di malam ini akan dibacakan dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Tapi sebelum kita semua membaca firman ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah di sorga, di kesempatan yang berbahagia di malam ini ketika Tuhan berikan bagi kami sebagai persekutuan keluarga dan juga laki-laki gereja GPM, terkhusus di Jemaat Halo Anugerah ini. Ketika kami beribadah, kami memuliakan nama Tuhan lewat kidung-kidung pujian kami. Saat ini kami akan membaca berita kebenaran. Untuk itu kami minta daripada Tuhan Allah di sorga hadir bersama-sama dengan kami yang beribadah kepada Tuhan di saat ini, di rumah-rumah kami atau di tempat ini Tuhan. Dan Tuhan kuasai kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika firman ini kami semua baca dan dengar, kami semua mengerti untuk memperlakukannya dalam hari-hari hidup kami semua. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 13 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-18 yang berbunyi demikian. Dengan perikop, Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Sohar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menatap di tanah Kanaan, tetapi Lot menatap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah
jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbanting di Mamre dekat Hebron, lalu dirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Ya, persekutuan keluarga dan laki-laki gereja yang Tuhan Yesus kasihi, yang menjadi bagian renungan kita di dalam ibadah ini adalah sebuah pertalian atau hubungan kekeluargaan yang tetap dipelihara antara Amram dan Lot saudaranya. Hubungan kekeluargaan itu dipelihara dengan jalan saling memahami di antara satu dengan yang lain. Dalam hal ini, hubungan Amram dan Lot dalam bacaan firman, khususnya Kejadian pasal 13 dan pada ayatnya yang ke-8, dikatakan, berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Lot adalah saudaranya Abram yang diajak bersama-sama untuk meninggalkan negeri mereka, Ur Kasdim, dengan janji Allah bahwa Abram akan memperoleh berkat, tanah dan keturunan. Dan benar, Allah memberkati Abram dengan berkat yang luar biasa, dan sudah pasti Lot pun akan mengalami dampak yang baik juga bagi kehidupannya. Alkitab menyaksikan bagi kita bahwa Amram dan Lot memiliki banyak ternak, sehingga negeri yang mereka tempati tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Kemudian dikisahkan bahwa sering terjadi perkelahian antara para gembala Amram dan para gembala saudaranya Lot, dan sikap ini Amram adalah sangat tidak egois atau tenang sendiri. Karena itu Amram berusaha untuk menghindari pertengkaran di antara mereka yang dipicu oleh para gembala mereka. Di sini kita melihat sikap Amram yang lebih mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan sendiri, walaupun sesungguhnya ia punya kuasa dan hak penuh untuk menentukan pilihannya, karena status Lot hanyalah ponakan. Amram menyuruh Lot untuk lebih dulu memilih mana daerah yang dianggap baik untuk didiami. Saudara-saudara kekasih Kristus, Amram mengalah bukan berarti kalah, sebab siapapun orangnya ketika diberikan kesempatan lebih dulu untuk memilih, pasti akan memilih yang terbaik. Persekutuan keluarga dan laki-laki gereja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti pernah mengalami konflik atau kesalahpahaman, apalagi dalam kehidupan keluarga kita. Hal kecil bisa menjadi sumber konflik. Bisa hal itu terjadi antara suami istri, orang tua dan anak, adik dan kakak. Lalu kita terdorong untuk mendahului kepentingan kita sendiri. Bertolak dari kesaksian firman Tuhan tadi, mari kita belajar dari sikap Amram yang menunjukkan kepada kita bagaimana sikap kita dalam mengatasi suatu kesalahpahaman atau konflik yang terjadi di antara kita dengan sikap yang bijaksana. Jika perlu, mengalah itu bukan berarti kita kalah, tetapi kesempatan untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Janganlah karena jabatan, karena kuasa, karena posisi kedudukan yang dimiliki, yang terpengaruh orang, lalu kita bertindak semena-mena untuk mencari keuntungan. Jadi hindarilah konflik
dan rawatlah cinta kasih di antara anggota keluargamu, di antara tetanggamu, dan sesama kita yang lain yang dapat dan kita jalani dalam masyarakat dan gereja. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, keluarga Kristen dan laki-laki gereja Kristen Protestan Maluku, marilah kita menyadari diri bahwa ketika dalam persoalan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi konteks yang terjadi saat ini, yaitu COVID-19 atau virus yang mematikan, sehingga dapat mempengaruhi akan hidup kita sebagai orang bersaudara, sebagai orang tua dan anak, untuk bagaimana bisa hidup, untuk menjalani hidup ini dengan secara baik. Untuk itu mari kita dekatkanlah diri kita kepada Tuhan, dan ketika kita mengandalkan Tuhan, segala sesuatu itu akan menjadi indah bagi kita semua. Lagu Ambon berkata, ale rasa beta rasa, katong dua satu gandum. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Keluarga dan laki-laki gereja yang dikasihi Tuhan, kita menjemput ketemu semua bangkit berdiri, dan ketemu akan ada dalam pengakuan iman rasuli yang akan ketemu ucapkan secara bersama-sama di saat ini. Mari ketemu mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Keluarga dan persekutuan laki-laki yang diberkati Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Tapi sebelum kita memberikan persembahan syukur di malam hari ini, sebagai tanda ucapan terima kasih atas hidup dan berkat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah di sorga, di saat ini dalam ibadah keluarga sekaligus ibadah persekutuan laki-laki jemaat GPM Halom Anugerah, kami akan memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda ucapan berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami lewat pekerjaan-pekerjaan kami semua Tuhan. Kami menyadari sungguh Tuhan, apa yang kami berikan ini tidak sesuai dengan apa yang Engkau berikan. Tetapi kami percaya sungguh Tuhan akan memberkati pemberian-pemberian syukur kami ini sebagai berkat untuk pelayanan gereja di tengah-tengah dunia ini, terkhusus di dalam pelayanan jemaat GPM Halom Anugerah kepunyaan Tuhan ini. Di dalam nama Yesus sumber berkat, kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Sambil memberikan persembahan syukur di malam ini, kita akan melakukan kidung jemaat nomor 363 pada baitnya yang pertama. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatan
Ya keluarga yang dikasihi Tuhan dan laki-laki gereja, mari kita ada dalam perenungan bersama untuk ada dalam doa sepat di malam hari ini, sekaligus dengan doa Bapa kami akan ketemu semua ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami percaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di kesempatan malam yang indah yang punya Tuhan ini, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami sebagai keluarga-keluarga Allah, sebagai persekutuan laki-laki dalam jemaat GPM Halom Anugerah ini, untuk kita beribadah, mendekatkan Tuhan dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan kami percaya sungguh bahwa ketika kami semua selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, dan Tuhan akan memperhitungkan itu untuk menjadi berkat kehidupan bagi kami semua. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, di kesempatan malam yang berbahagia yang punya Tuhan ini, kami mau berdoa bagi kehidupan kami sebagai laki-laki gereja dalam persekutuan jemaat GPM Halom Anugerah ini. Tuhan tahu dan Tuhan kenal kami semua dengan seluruh tugas-tugas tanggung jawab sebagai suami, sebagai papa, sebagai orang tua dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Dan ketika diperhadapkan dengan kondisi saat ini Tuhan, dengan COVID-19 atau virus yang mematikan ini, sehingga dapat mempengaruhi kehidupan penghasilan semua kami sebagai anak-anak Tuhan. Untuk itu kami semua menyerahkan hidup kami ini kepada Tuhan, karena kami tahu sungguh Tuhanlah segala-galanya bagi kami. Untuk itu ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami minta Tuhan Allah tetap kuatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai laki-laki gereja yang tetap mengandalkan Tuhan untuk tetap mencari nafkah untuk kehidupan kami, bagi anak-anak, bagi istri, bagi keluarga kami Tuhan. Kami minta Tuhan Allah jangan tinggalkan kami semua ya Bapa. Ya Tuhan Allah di sorga, untuk itu ya Tuhan tetap bersama-sama dengan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang laki-laki, sebagai pohon berkat dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami semua Tuhan. Tuhan mampukan kami, Tuhan tetap buka jalan bagi kami semua Tuhan, agar supaya dalam pertolongan daripada Tuhan itulah kami dimampukan, dan berkat itu akan tetap ada dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami semua. Tuhan Allah di sorga, begitupun juga di saat ini kami doakan kami dalam tanggung jawab kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, terkhusus pengurus wadah laki-laki dalam jemaat GPM Halom Anugerah ini ya Tuhan Yesus. Oleh karena dalam kondisi COVID-19 virus yang mematikan ini, sehingga pelayanan-pelayanan kami dibatasi ya Tuhan Yesus. Tapi kami percaya sungguh Tuhan tidak membatasi hidup kami, tetapi Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan jadikanlah kami sebagai pengurus wadah laki-laki dalam jemaat GPM Halom Anugerah ini untuk menjadi berkat sukacita bagi orang-orang di sekeliling kami semua ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati kehidupan keluarga rumah tangga kami semua Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, begitupun juga kami mendoakan hamba-hamba Tuhan dalam persekutuan jemaat GPM Halom Anugerah ini. Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Yopi Pelipesi dalam tugas tanggung jawab pelayanan, Tuhan berkati beliau. Begitupun juga Ibu Pendeta Jemaat Ibu Ade Mole, Tuhan berkati beliau dengan kehidupan tanggung jawab pelayanannya. Begitupun juga kami sebagai Majelis Jemaat Penatua Diaken dan semua perangkat pelayan dalam jemaat ini, Tuhan kuatkan dan Tuhan mampukan kami semua, agar dalam pertolongan daripada Tuhan itulah kami semua bisa menjadi berkat dan sukacita bagi umat Tuhan dalam persekutuan jemaat GPM Halom Anugerah ini Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, begitupun juga di saat ini kami doakan kami semua sebagai anak-anak Tuhan
dalam persekutuan jemaat GPM Halong Anugerah Kepunyaan Allah ini. Sebagai orang tua, suami, istri, sebagai anak-anak, kami mendoakan kami semua kepada Tuhan Allah di sorga. Karena kami percaya, ketika kami menyerahkan hidup kami ini kepada Tuhan, Tuhan akan memperhitungkan itu semua bagi kami. Untuk itu di malam ini ya Tuhan, dalam ibadah ini, kami menyerahkan hidup kami ini kepada Tuhan Allah di sorga. Agar supaya Tuhan bungkus lindung kami semua dengan jubah kemuliaan-Mu. Agar supaya keselamatan itu akan tetap menjadi bagian hidup kami semua sebagai anak-anak Tuhan dalam persekutuan jemaat GPM Halong Anugerah ini ya Tuhan. Tuhan hindarkan segala penyakit dalam bentuk apapun dari kami semua sebagai persekutuan jemaat ini. Terkhusus COVID-19 atau virus corona ini, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan jauhkan itu daripada kami semua, agar kami semua tetap hidup untuk memuliakan Tuhan, dan kami semua tetap hidup untuk menjadi berkat dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kami semua. Di saat ini juga ya Tuhan Allah kami mendoakan janda duda, anak yatim piatu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkati mereka semua dalam persekutuan jemaat GPM Halong Anugerah ini. Orang tua yang sudah lanjut usia, Tuhan tetap memberkati hidup mereka. Sampai anak dalam kandungan ibu, Tuhan tetap memberkati hidup mereka semua. Anak-anak kami dalam tugas tanggung jawab pendidikan masa depan mereka, Tuhan berkati hidup mereka. Yang ada bersama-sama dengan kami orang tua atau terpisah di rantau-rantau orang, Tuhan berkati hidup mereka semua Tuhan, agar mereka bisa jadi berkat bagi kehidupan keluarga, orang tua, papa, mama, dan semua orang saudara. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, hidup dan kehidupan kami semua kami serahkan kepada Tuhan. Pemerintah kami di pusat, presiden, wakil presiden, pemerintah kami di provinsi Maluku ini, gubernur dan wakil gubernur, pemerintah kami di kota Ambon, wali kota dan wakil wali kota, pemerintah kami di negeri tercinta kami di Halong, Ibu Raja bersama dengan stafnya. Tuhan memberkati hidup mereka semua dengan tanggung jawab pekerjaan mereka Tuhan, agar supaya dalam pertolongan Tuhan itulah mereka mampu melakukan yang terbaik bagi negara, bagi provinsi ini, bagi kota ini, bagi negeri tercinta kepunyaan Allah ini. Bapa di sorga, terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa kami, inilah harapan kami Tuhan, inilah gumulan kami di malam hari ini. Karena kami berdoa bukan dengan nama lain, melainkan di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan ampunilah segala salah dan dosa kami semua. Dan Tuhan ajarlah kami dengan doa sempurna yang Tuhan ajarkan kepada kami di saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga dan laki-laki gereja yang dikasihi Tuhan, kita menjemput ketemu semua bangkit berdiri yang ada di rumah maupun yang ada di ruangan ini, untuk kita akan mengakhiri kita punya ibadah keluarga dan wadah pelayanan laki-laki di malam hari ini. Dan mari kita melakukan Kidung Jemaat nomor 407 pada baitnya yang pertama. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati
katong terima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan dituntun oleh kuasa Roh Allah yang kudus, mau tinggal menyertai memberkati kehidupan keluarga kami semua dalam persekutuan jemaat GPM Halong Anugerah ini. Dan Tuhan mau tinggal menyertai memberkati kami semua sebagai laki-laki dalam jemaat GPM Halong Anugerah ini juga Tuhan. Negeri dan jemaat kami hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Ya, persekutuan keluarga dan laki-laki gereja, terkhusus dalam persekutuan jemaat GPM Halong Anugerah, atau punya ibadah sudah selesai. Biarlah ibadah ini akan menjadi berkat dan sukacita bagi kami semua yang melakukan ibadah di malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.